Melalui lubang untuk mengintip, Mia menemukan kontainer yang ditumpangi oleh Nico tenggelam. Akhirnya Mia benar-benar sendiri. Setelah badai dahsyat, Mia yang sedang hamil tersesat di laut, di mana dia harus berjuang untuk bertahan hidup. Untungnya, di dalam kontainer terdapat bahan-bahan seperti solatip dan perabot rumah tangga untuk menutup lubang bekas tembakan. Ketika dia mengintip keluar, kontainer yang ditumpangi suaminya tenggelam. Hal itu membuat Mia frustasi dan hampir putus asa. Ketika dia mau menyerah, tiba-tiba dia merasakan perutnya sangat sakit. Singkat cerita, Mia pun ketiduran. Ketika dia bangun, air yang masuk semakin banyak, dia pun mencari peralatan yang bisa digunakan untuk bertahan hidup. Di antaranya ada bor. Setelah 2 hari terjebak di dalam kontainer, Mia mendapatkan telepon dari suaminya, dan ternyata suaminya masih hidup dan sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, Mia melahirkan seorang anak di dalam kontainer, dan anak itu diberi nama Noah. Hal itu membuat semangat Mia untuk bertahan hidup semakin kuat. Dia pun melubangi kontainer menggunakan bor, sayangnya sebelum selesai, baterai habis. Ketika hujan datang, Mia mengumpulkan air yang menetes dari lubang-lubang yang dia bor tadi. Ketika permukaan air dalam kontainer naik, Mia dengan sekuat tenaga membuka lubang dengan menggunakan kain, dan alhamdulillah berhasil. Mia pun keluar dari kontainer bersama anaknya, dan akhirnya bisa menghirup udara segar, dan terkena sinar matahari. Ketika Mia membuang popok bayi ke dalam laut, hal itu ternyata membuat perhatian ikan pada ngumpul. Mia pun tertarik untuk menangkap ikan itu untuk dimakan. Mia membuat alat sederhana untuk menangkap ikan, yang terbuat dari besi yang tersisa di dalam kontainer, tapi karena kurangnya pengalaman, alat itu tidak bisa menangkap ikan. Tidak menyerah, Mia pun membuat jaring menggunakan kabel yang ada di dalam kontainer. Dia pun akhirnya berhasil menangkap beberapa ikan. Nggak cuma itu, Mia juga membuat sinyal iOS yang dia tuliskan dan dimasukkan dalam Tupperware, dan dihanyutkan ke dalam laut. Dia juga menceritakan sepenggal kisah yang dialaminya kepada anaknya. Hal itu membuat dia lebih tenang. Di hari berikutnya, kontainer sudah semakin mau tenggelam, air yang masuk sudah memasuki batas maksimum. Menyadari hal itu, Maya membuat rakit seadanya, dan seekor burung datang ke kontainer. Hal itu menunjukkan daratan sudah semakin dekat, dan Mia pun menaruh bayinya di atas rakit, dan benar saja perlahan-lahan kontainer mulai tenggelam. Ketika Mia mau naik ke atas, dia melihat benda pemberian dari sang suami. Dia pun mau mengambilnya dan kakinya terlilit tali. Dengan sekuat tenaga Maya berusaha melepaskan tali di kakinya, dan akhirnya berhasil lepas dari tali itu. Ketika Mia naik ke permukaan, dia kehilangan anaknya di kegelapan. Beruntung ada ikan paus yang memuncratkan air yang mengenai bayi Maya, yang membuat bayi itu menangis, dan Maya menemukan setelah mendengar tangisan itu. Rakit itu hanya bisa untuk bayi, sementara Mia hanya bisa memegangi rakit sambil berenang. Kemudian dia memasang tali yang menghubungkan rakit dengan kakinya. Dia memancing burung agar berdatangan menggunakan ikan, tapi setelahnya dia kelelahan dan tenggelam. Tak lama kemudian datang satu keluarga nelayan yang menemukan bayi tersebut, dan mereka menarik tali yang ada di rakit dan ternyata, ada seorang perempuan. Maya pun diberi pertolongan dengan CPR perlahan-lahan. Alhamdulillah Maya tersadarkan.